some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Sebelumnya, apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di mana pada besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan pada besaran turunan adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Kemudian besaran pokok itu ada 7, yaitu ada panjang, massa, suhu, waktu, kuat arus, jumlah molekul zat, serta intensitas cahaya. Sedangkan pada besaran turunan itu ada luas yang diturunkan dari besaran panjang. Terus ada volume yang diturunkan dari besaran panjang, ada percepatan yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu, terus ada kecepatan yang diturunkan dari besaran panjang serta waktu, ada gaya yang diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu, dan terakhir ada massa jenis, itu diturunkan dari besaran massa dan panjang. Kemudian sebagai contoh pada besaran turunan itu pada luas. Misalnya luas ruangan kelas. Jika luas ruangan persegi, maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Dimana untuk satuan luas itu sendiri adalah hasil dari perkalian satuan panjang dikali dengan satuan lebar, dimana di sini simbol satuannya adalah meter. Jadi itu meter dikali meter sama dengan meter sekon. Kemudian pada volume, misalnya salah satu volume yang kita ambil adalah volume bangun ruang kubus dengan menggunakan rumus V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau meter dikali meter dikali meter sama dengan meter kubik. Dari penjelasan tersebut, bisakah adik-adik sebutkan ciri-ciri dan besaran pokok, ciri-ciri dari besaran pokok dan besaran turunannya? Izin menjawab. Perkenalkan, saya Zakia Jilan Fadila. Di sini saya akan menjawab mengenai ciri-ciri besaran pokok dan ciri-ciri besaran turunan. Yang pertama mengenai ciri-ciri besaran pokok. Adapun ciri-ciri dari besaran pokok yaitu yang pertama, besaran pokok ini telah terlebih dahulu diturunkan. Kemudian besaran pokok ini memiliki satuan yang tunggal, tidak memiliki satuan ganda. Yang ketiga, besaran pokok ini memiliki nilai yang pasti dalam proses pengukurannya. Dan yang terakhir, metode pengukuran yang dilakukan pada besaran pokok ini bisa secara langsung dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai ciri-ciri besaran turunan. Yang pertama, bila dalam besaran pokok memiliki nilai yang pasti, berbeda halnya dengan besaran turunan ini. Besaran turunan ini memiliki nilai yang bisa berubah tergantung keadaan. Kemudian pengukuran yang dilakukan tidak menggunakan alat ukur, namun menggunakan rumus tertentu, di mana akan menghasilkan jumlah yang satuannya lebih dari 1. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Bu, untuk ciri-ciri yang dimiliki oleh besaran pokok dan ciri-ciri besaran turunan. Nah, dapat saja kita tahu ciri besaran pokok itu pada umumnya besaran pokok memiliki ciri yang dimilikinya. Ciri tersebut adalah metode pengukuran yang bisa secara langsung digunakan dalam menggunakan alat ukur. Kemudian, selain itu, besaran pokok ini memiliki satuan tunggal dan memiliki nilai yang pasti dalam proses pengukuran yang dilakukan. Kemudian, untuk ciri-ciri dari besaran turunan, yaitu bila dalam besaran pokok memiliki nilai yang pasti, beda halnya dengan besaran turunan, yang memiliki nilai yang bisa berubah-ubah tergantung dengan keadaan. Kemudian pengukuran yang dilakukan tidak menggunakan alat ukur maupun menggunakan rumus tertentu, di mana akan menghasilkan jumlah yang satuannya bisa lebih dari satu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ciri-ciri dari besaran pokok dan besaran turunan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.